Media arus utama Indonesia saat ini tidak kekurangan isu penting, tapi kehilangan arah dalam pengemasannya. Masalahnya bukan pada topik, melainkan pada pilihan editorial yang semakin tunduk pada logika sensasi. Contoh paling jelas terlihat pada Kompas TV beberapa waktu lalu saat membahas pasal 218 KUHP tentang penghinaan presiden. Dalam segmen dialog yang menghadirkan Guntur Romli dan Zainal Arifin Mokhtar, isu hukum serius tentang batas kritik dan kepastian hukum justru dikemas dengan ton provokatif. Seorang influencer sampai gerah melihatnya. Jadi tadi pagi tuh gue nonton TV, channelnya Inisial K, ya kalian tau lah. Nah di acara itu bahas soal kayak pasal penghinaan presiden. Kehadiran narasumber yang sewarna memang membuat dialog kehilangan perspektif lain selain menyerang mereka yang mendukung dalam polemik tersebut. Tidak ada perimbangan dalam dialog itu. Padahal ini masalah mendasar dalam kaidah jurnalistik. Selain itu, Tempo sebagai salah satu media arus utama Indonesia yang berlatar belakang majalah investigatif sejak era Orde Baru juga dikenal dengan pendekatan jurnalistik yang kritis dan oposisional terhadap kekuasaan. Framing Tempo kerap mengamplifikasi suara kritik, penolakan masyarakat, dan potensi resiko kebijakan pemerintah yang seringkali beraroma sensasional, sambil mengurangi bobot respon resmi atau konteks pembenaran pemerintah. Analisis framing isu efisiensi anggaran atau politik dinasti pada proyek Ibu Kota Nusantara atau keberlanjutan kebijakan era sebelumnya, ulasan Tempo menghindari materi keberhasilan sehingga Tempo sering jatuh ke bias struktural, seleksi berita dramatis, kontroversial, menyerang kebijakan, dan platform luas untuk oposisi tanpa konteks lengkap dari pemerintah. Ini membuatnya efektif sebagai watchdog, tapi jarang memenuhi ideal minimal 3 elemen, yaitu fakta jelas, konteks kebijakan, respon resmi secara seimbang, dan justru cenderung sensasi kritik untuk engagement. Pemerintahan Prabowo Gibran termasuk sebagai figur yang kerap dihantam pemberitaan mendalam atau opini, baik dalam bentuk teks atau audio video, termasuk dari podcast atau siniar politik. Menariknya, Prabowo bersikap santai terhadap pemberitaan miring atau yang menyerang pemerintahannya. Itu terlihat ketika dirinya berpidato dalam perayaan Natal beberapa waktu lalu. Di momen itu, Prabowo resah dengan opini atau informasi yang beraroma fitnah dan kebohongan. Ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed. Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu ya kan? Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Senangnya rame, gaduh. Padahal nggak ada, saudara-saudara. Demokrasi silahkan, koreksi silahkan, kritik bagus, tapi fitnah itu tidak bagus. Semua agama tidak mengizinkan fitnah. Saya yakin di agama Kristen demikian juga. Thou shall not lie. Kebohongan itu tidak baik. Apalagi kebohongan yang menimbulkan kecurigaan, kebohongan yang menimbulkan perpecahan, kebohongan yang menimbulkan kebencian. Ini bisa merusak kita semua. Daya rusak informasi menyesatkan memang berbahaya. Di sisi lain, liciknya media besar, kisah-kisah keberhasilan pemerintahan sulit masuk menjadi platform berita. Karena salah kaprah ada gium klasik, bad news is good news. Kesuksesan pemerintah bisa masuk dengan syarat berbayar dan berlabel inforial yang dikemas seolah-olah sebagai berita. Di Indonesia, kepemilikan sejumlah media terkonsentrasi di tangan segelintir konglomerat yang sering punya kepentingan. Ini membuat pemberitaan cenderung bias atau menghindari isu sensitif. Banyak kritik bahwa media arus utama jadi alat narasi di balik kepentingan tersebut. Bisa penguasa, bisa pula oposisi. Di sisi lain, algoritma platform mendorong kecepatan daripada akurasi. Sementara artificial intelligence mulai menggantikan tugas dasar jurnalis, sehingga publik makin dapat info dari media sosial, bukan media mainstream yang sering dianggap lambat
atau tidak kredibel lagi. Banyak yang bilang jurnalisme mainstream telah mati karena kehilangan kepercayaan publik. Jangan berharap banyak pada media yang mengusung kepentingan tertentu, lalu mengabaikan kaidah dasar jurnalistik paling mendasar. Seperti cover both side misalnya. Krisis ini bisa semakin dalam mengancam demokrasi, karena pers mengusung kepentingan tertentu, bukan untuk kepentingan khalayak banyak. Tanpa pers yang berada di jalurnya, publik kehilangan akses pada kebenaran murni. Dan saat itu, yang mati bukan hanya jurnalisme, tapi masa depan demokrasi itu sendiri. Pada akhirnya, ketika isu hukum serius pun diperlakukan sebagai komoditas sensasi, yang paling dirugikan bukan hanya reputasi media, melainkan masyarakat yang membutuhkan informasi jernih untuk memahami persoalan bangsa secara utuh. Bukan sekedar ikut terseret dalam hiruk-pikuk emosi sesaat. Krisis jurnalisme mainstream, hilangnya kredibilitas, tekanan politik, tekanan ekonomi dan dominasi pemilik membuat media arus utama berjuang secara semu, sementara media alternatif menjadi harapan tanpa fundamental. Akibatnya, akses publik pada informasi jernih terancam. Masyarakat hanya menerima informasi dari satu sisi tanpa ada perimbangan pihak yang disudutkan. Di titik ini, Prabowo benar, kritik kepada kekuasaan itu perlu, tapi jangan sampai mengarang dan memfitnah, layaknya jurnalisme bodong. Kunci kemakmuran adalah persatuan bangsa. Itu yang diajarkan Bung Karno dan itu terus saya yakini. Rumus kebangkitan Indonesia adalah persatuan. Makanya dalam Pancasila disebut persatuan Indonesia. Bersaing bagus, kritik harus, koreksi harus. Pemimpin yang tidak mau dikoreksi, dia akan terjebak dalam kesalahan-kesalahan. Saya suka malam-malam buka podcast itu. Kadang-kadang dongkol juga ya. Apa ini? Tapi saya catat, oke, diserang. Ini saya kasih ilmu ya. Yang muda-muda yang pengen jadi presiden, gue kasih ilmu nih. Ya kan? Jangan takut difitnah. Saya dulu punya guru. Waktu saya masih muda, saya kena fitnah 2-3 kali. Saya down. Tahu-tahu saya ngeluh ke guru saya. Jangan kecil hati. Engkau difitnah berarti engkau diperhitungkan. Engkau difitnah karena engkau ditakuti. Loh, kok takut sama saya? Iya, engkau difitnah berarti kau disuruh hati-hati. Jadi, ini angkat tangan yang pengen jadi presiden. Gak apa-apa, bagus. Tapi jadi presiden yang benar, ya kan? Jangan takut dikoreksi. Jadi malam-malam saya buka, apa iya ya? Apa saya memang otoriter? Rasanya enggak sih. Jadi ini bagus, koreksi itu baik. Tapi di ujungnya, ayo. Dan saya punya filosofi dalam pengabdian ke bangsa dan negara tidak boleh diikuti oleh rasa sakit hati. Jangan, sudah biasa itu. Men of our time.